Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi para audien yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti Google Meet pada ini. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Almira Rahma Fadila, yaitu saya sendiri. Selanjutnya ada Kamelia Adelsa Indrani, lalu ada Rika Amelia, dan yang terakhir ada Yani Rahmawati dari mata pelajaran Sistem Keamanan Jaringan dengan guru pengampu Parudi Haryadi. Pada kali ini, kami akan presentasikan prototipe 1 produk kami, yaitu Keep Your Traffic. Nah, langsung saja kita masuk pada pemaparan yang pertama, yaitu apa itu Keep Your Traffic yang akan dipaparkan oleh Rika. Apa sih KYT itu? Nah, Keep Your Traffic adalah sebuah alat keamanan jaringan yang merupakan implementasi dari konsep IDS, yakni Intrusion Detection System, untuk mendeteksi serangan melalui port UDP, TCP, dan ICMP pada server. Pada laman web server tersedia fitur alert, di mana terdapat grafik presentase serangan terhadap server. Pada tiap-tiap presentase dapat dilihat keterangan serangan terhadap server seperti IP tujuan, IP penyerang, waktu, protokol, dan lainnya. Selanjutnya, masalah, solusi, dan tujuan akan dipaparkan oleh Kamelia Adelsa. Saat ini banyak masyarakat yang telah memanfaatkan teknologi jaringan sebagai sarana komunikasi data untuk melaksanakan rutinitasnya. Tetapi teknologi jaringan juga menyimpan banyak kekurangan yang sangat mengkhawatirkan bagi para penggunanya. Salah satu contoh ancaman yang sering terjadi adalah dalam bidang keamanan. Banyak kasus yang membuktikan bahwa penggunaan teknologi jaringan sering kali mendapatkan gangguan. Contohnya serangan DDoS atau disebut denial of service. Jadi solusi dari permasalahan ini adalah mengapa kami memutuskan untuk membuat sebuah produk sebagai alat penyelesaiannya. Produk yang dibuat bernama Keep Your Traffic dengan konsep sistem yang melakukan pengawasan terhadap traffic jaringan. Hal ini perlu dilakukan untuk mendeteksi dan mencegah penyebaran secara cepat dengan menggunakan program khusus. Tujuannya untuk mendeteksi serangan DDoS atau disebutkan denial of service pada lalu lintas jaringan atau kriteria sedang klien sedang mengakses atau berkomunikasi dengan web server. Selanjutnya, ada alat dan bahan yang akan dibacakan oleh Rika Amelia. Untuk alat dan bahan yang kita gunakan, pertama-tama kita menggunakan VirtualBox sebagai wadah untuk operating system yang akan dijadikan server virtual. Kemudian, kita menggunakan phpMyAdmin dan MySQL sebagai aplikasi database node. Kemudian kita juga menggunakan Apache sebagai web server dan Debian sebagai operating sistemnya yang akan dijadikan virtual server. Yang terakhir, kita menggunakan Snort sebagai aplikasi layanan dari implementasi IDS. Selanjutnya, ada topologi dan flowchart yang akan dipaparkan oleh saya sendiri, yaitu Almira Rahma Fadila. Nah, untuk topologi sendiri, dalam pembuatan produk, kami menggunakan jaringan LAN atau Local Area Network, di mana terdapat satu buah penyerang atau attacker yang menggunakan IP 192.168.1.x. Nah, kenapa harus .x? Karena setiap penyerang itu tidak mempunyai IP yang sama. Selanjutnya, kita juga menggunakan satu buah web server dengan IP 192.168.1.1/27. Nah, di dalam topologi terdapat gambar dinding yang mengindikasikan IDS. Lalu untuk flowchart, yang pertama Snort-nya itu sudah dalam mode IDS. Nah, selanjutnya paket data akan dilakukan penyaringan oleh Snort. Lalu paket data yang lewat akan dianalisa dan dibandingkan dengan rule yang telah ditetapkan. Jika paket data sesuai dengan rule, maka akan dimasukkan ke dalam log database. Dan jika paket data tidak sesuai dengan rule, maka tidak akan dimasukkan ke dalam log database.
Selanjutnya, ada langkah pengerjaan dan pengujian yang akan dipaparkan oleh Yani Rahmawati. Sama aku juga sih. Gini kayak gue dapat gak sih? Yang gitu bagus kan? Kalau kita juga. Biarin. Gimana? Entar. Soalnya dulu masih lama sih. Kayaknya. Lama bro, Iya, emang. usaha kue ane. Oh, dikit lagi deh kayaknya. Ya Allah, aku gini. Gak apa-apa. Pede aja nulisnya. Iya coba. Iya ya, tinggal ngomong. Bukan ngomong oke ya. Kamu tinggal main. Oh, ngedit, yang mana gimana? Iya, kata aku juga sih. Kenapa nggak ngambil Canva ya? Pas rumah kalau jadi Yani malah aku bikin di IG jangan Mir. Langsung ngetik gitu loh. Pakai fitur IG aja. Pusing. Ini langsung ngomong. Udah direkam ya? Mir udah di record kan? Udah. Jadi tangga aku. Kamu ya teman-teman semua. berarti Hati-hati. nanti muka akunya nggak kelihatan dong Mir. Gimana sih? Bentar. Kalau nggak kamu rekam dulu kamu, soalnya nanti tempelin. Atau aku misalkan dalam Jimit sendiri gitu? Nggak apa-apa, dia kayaknya gini juga. Mana? Nanti dibilangin ke bapak. Ada kendala. Iya, ada kendala, koneksinya terputus, jadi Saya record ulang. Tapi ditambah apa sih kayak cuma langsung ngomong aja kan? iya. Atau ada record muka gitu nggak? Nggak usah juga nggak apa-apa. Nggak usah. Kalau kata si bapak kenapa beda-beda reportannya? Saya bilang nggak kesalahan teknis. Jujur. Yang penting banget sih materinya si bapaknya. Iya sih. Mesti masalahnya kan itu kan ngomong materi. Makanya. Udah kalau kayak gini aku baca aja. Gimana sih bapaknya? Jadi di sini selanjutnya kan ada langkah pengerjaan. Nah, yang pertama itu ada instalasi mesin Debian. Jadi hal pertama yang dilakukan pada tahap ini itu kan pastinya menginstal Debian. Nah, pada penginstalan Debian juga udah nggak apa-apa ulang lagi. Jadi kan di sini itu ada apa ya install. Oke. Nah, selanjutnya merupakan langkah pengerjaan. Nah, langkah pengerjaan di sini yaitu kan yang pertama ada install Debian. Nah, pasti ya pertama itu kan install Debian. Nah, pada saat install Debian ini kita juga sekalian menginstalkan FTP server. Jadi FTP server itu untuk kayak mentransfer file jadi dari Windows ini ke Debian-nya. Seperti file-file untuk kayak konfigurasi Snort di tahap selanjutnya. Nah, selanjutnya ada konfigurasi Snort. Jadi pada konfigurasi Snort ini kita melakukan konfigurasi dari file yang telah ditransfer menggunakan FTP server. Jadi seperti menginstal web server Apache, terus MySQL dan phpMyAdmin. Nah, selanjutnya ada konfigurasi web Snort. Nah, jadi pada tahap ini kita melakukan konfigurasi web Snort MySQL pada web browser. Jadi nanti jika sudah dikonfigurasi, maka hasilnya itu akan menghasilkan web browser atau web base yang di mana nanti itu kita bisa melihat atau apa ya melihat kayak serangan-serangan apa aja yang masuk gitu. Nah, selanjutnya pengujian. Yang pertama itu memasukkan perintahnya dulu. Nah, ini merupakan perintahnya. Selanjutnya itu ping. Ping itu merupakan jenis serangannya ya. Jadi kita ping ke 192.168.1.1. Nah, selanjutnya ini hasilnya. Jadi dari ping tadi dihasilkan hasil seperti ini. Jadi ini tuh terlihat bahwa ada serangan melalui protokol TCP sebesar 60%, terus UDP itu 1% dan ICMP itu 39%. Nah, selanjutnya ini merupakan tampilan untuk TCP. Nah, di sini itu ada ID-nya, terus ada signature. Nah, signature itu kan tulisannya tes TCP. Nah, tes TCP itu merupakan jadi telah kita atur gitu di dalam konfigurasi Snort-nya. Jadi dalam file local rules-nya itu tuh kita mengatur untuk misalkan jika jenis serangan yang masuk itu tuh kita apa ya keluarannya itu merupakan seperti itu tes TCP. Nah, terus ada waktunya, terus ada search address-nya yaitu alamat yang melakukan penyerangan yaitu 192.168.1.5, terus ada alamat tujuannya yaitu 192.168.1.1, dan ini tuh jenis serangannya ke
protokol TCP. Nah, selanjutnya ada tampilan UDP. Sama seperti tadi, ada ID, ada signature, ada waktunya, terus ada search address-nya, dan ada alamat yang dituju, dan ada protokol yang diserang, yaitu UDP-nya. Nah, selanjutnya itu ada ICMP. Nah, di ICMP juga sama, ada ID-nya, ada signature, ada waktu, ada search address, terus ada ini yang apa? Yang ditujunya, terus ada ICMP-nya. Nah, selanjutnya supaya lebih jelas, kita lakukan pengujian. Sini kita ping dulu 192 168 171. Nah, ini sudah berhasil ya pingnya. Nah, lalu kita buka di webpage-nya. Nah, ini merupakan hasilnya. Jadi ini ada TCP-nya. Nah, ini seperti tadi. Terus ada ini untuk melihat UDP 1%. Seperti ini. Banyak. Ini waktunya tadi. Selanjutnya ada ICMP. Nah, seperti ini. Ya, itu merupakan penjelasan dari saya. Terima kasih. Dari hasil prototipe 1 dapat ditarik kesimpulan bahwa telah berhasil dibangun sebuah sistem deteksi intrusi dengan snort yang dapat mendeteksi intrusi pada sistem yang dipantau. Sistem dapat menghasilkan log yang tersimpan di dalam database. Selain itu, alert yang dihasilkan dapat ditampilkan dan dianalisis dalam tampilan web. Jadi itu kayak berisi informasi apa aja yang menentukan siapa, terus dari mana dan sebagainya itu ditujunya. Terus kayak di dalam kita ada sebuah paket ada paket yang datang itu sebelum ditulis dalam database Pro itu bakalan Jadi nanti bakal diedit itu digabungin. Jadi si paket itu akan dibaca dulu sama saya gitu. Sudah apa ya kayak memenuhi kriterianya kriteria sebagai sekanan. Nah, jika sudah maka akan ditulis di dalam database tadi seperti itu. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Ya, silahkan Nurul. Fungsi alert pada script rules itu apa sih? Oh iya kedengaran. Aku yang jawabnya. Izin menjawab yang Nurul ya. Jadi maksud dari alert itu tuh buat ngasih tahu gitu ke si servernya kalau misalkan ada serangan atau ada apa sih kegiatan yang dilakukan pada server itu. Jadi nanti si servernya tuh bakal bikin file log yang fungsi lognya tuh mencatat segala sesuatu yang apa sih yang terjadi pada server itu gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, silakan. Maksud dari IDS itu sendiri itu apa sih gitu? Kan tadi nyebutin IDS gitu. Jadi maksud dari IDS itu sendiri. Izin menjawab pertanyaan Ria. Jadi IDS itu adalah sebuah metode yang digunakan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan di dalam sebuah jaringan. Nah, jadi nanti itu IDS itu akan menganalisa paket data yang masuk dan akan menyamakan dengan rule yang ada gitu. Kalau misalnya sesuai dengan rule, jadi nanti si paket datanya itu akan dicatat di dalam log database-nya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi?
Izin bertanya. Oh iya iya. Kan kalau buat produk pasti menganalisis SWOT kan? Kalian menganalisis SWOT-nya nggak? Oh iya, menganalisis. Kalau boleh tahu, strength dari produk yang dibuat apa aja? Sebenarnya. Ya. Jadi kan Ya, produk ini merupakan produk jasa ya. Jadi nanti kita tuh kayak kekuatannya itu. Jadi si penggunanya itu udah tahu gitu. Jadi tinggal langsung memakai gitu. Jadi tidak perlu melakukan konfigurasi lagi karena sudah dikonfigurasi oleh kitanya. Jadi penggunanya itu tinggal memakai produk yang kita tawarkan seperti itu. Oke. Makasih Indah. Ada yang mau ditanyakan lagi? Izin bertanya. Oh iya, boleh. Kok jadi banyak? Yang dimaksud dari anomali besok apa sih? Oh, jadi kalau misalnya anomali base ya, kan IDS jenis ini tuh akan mengawasi, jadi IDS jenis ini tuh akan mengawasi traffic dalam jaringan dan melakukan perbandingan traffic terjadi pada dengan rata-rata traffic yang ada atau misalnya disebut dengan pada kali ini itu adalah stabil gitu. Jadi anomali base itu mengawasi traffic dan membandingkan traffic yang terjadi dengan rata traffic yang ada. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan lagi? Izin bertanya. Oh iya, boleh. Ya, Muhammad Fikri Iman Fadila, izin bertanya, apa itu serangan DDoS dan gimana serangan itu terjadi? Boleh diulang pertanyaannya? Si Almira yang jawab nih. Ya, oke. Ya, Almira yang jawab. Apa itu serangan DDoS Oh, serangan DDoS. dan maaf belum selesai. Oh, Dan gimana serangan itu terjadi? Oke, makasih. Jadi DDoS itu kan kayak serangan jaringan. Ada macam-macamnya juga. Ada DDoS itu kayak ada TCP flooding, terus ada UDP SYN flooding, gitu maksudnya. Terus ada UDP flood, terus ada pinglet, terus ada ICMP flooding. Jadi sebentar. Izin menambahkan ya. Jadi DDoS itu sudah seperti yang Yani katakan ada macam-macam jenisnya. Nah kalau misalnya yang di produk yang kami buat itu DDoS-nya itu termasuk yang UDP flooding, SYN flooding, SYN flooding atau TCP flooding dan ICMP flooding. Nah jadi DDoS ini terjadi ketika ada attacker yang mengirim request banyak gitu ke sebuah server. Nah nanti tuh ya kayak spam gitu. Nah akibat dari DDoS ini si servernya itu bisa kayak lemot gitu, kayak misalnya too many request yang kayak gitu. Nah terjadinya itu ketika ada sebuah attacker yang mengirim permintaan yang sangat banyak ke dalam sebuah server. Seperti itu. Oke, terima kasih sudah terjawab pertanyaannya. Terima Ya, kasih. sama-sama. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada Iya, baik. dulu ya. Tadi Oke, kan yang tadi teh yang aku baca tujuannya itu mendeteksi serangan DDoS gitu lah ya, pokoknya pada lalu lintas jaringan. Nah kan kalian ini produk, nah kan jasa ya, misalnya teh ada yang tertarik gitu. Nah terus misalnya aku tertarik gitu, terus kedeteksi tuh ada serangan kayak gitu. Nah terus kalian tuh
apa cuman mendeteksi doang? Oh ini tuh ini alamat IP-nya gini atau gimana gitu? Ngerti kan? Oh iya. Baik, izin menjawab. Jadi kan ini baru prototype 1. Nah, jadi di prototype 1 kita tuh emang baru cuma mendeteksi saja. Nah, nanti insya Allah akan dikembangkan di prototype 2. Jadi menggunakan fitur fitur port scanning. Jadi nanti tuh kayak ada pakai IP gitu untuk kayak memblok si IP-nya tersebut. Oke, terima kasih. Ada mau ditanyakan lagi? Izin bertanya. Iya, boleh Ardel. Kan tadi tuh jenis maksudnya tuh serangannya tuh yang dipakai tuh ngeping kan ke servernya. Nah, ada nggak sih serangan lainnya yang nggak cuma ping gitu, nantinya bisa terbaca di produk kalian ini? Izin jawab. Jadi bisa kan tadi tuh kita tuh kan pakai rules ya di konfigurasi softnya. Nah nanti tuh kalau misalkan ingin mendeteksi serangan lain, kita bisa menambahkan pada rules tersebut. Jadi seperti itu. Dan kita tuh baru memasukkan kayak untuk jenis serangannya baru yang ping tersebut tadi. Terima kasih Ardel. Apakah ada yang mau ditanyakan kembali? Udah. Coba. Ada yang ingin ditanyakan kembali? Kalau tidak ada, boleh bilang tidak ya. Cukup, Bu. Cukup, Bu. Kiranya kali ini terima kasih kepada para audiens yang telah berkenan hadir dalam presentasi ini. Sebelum mengakhirinya, jangan lupa untuk absen yang ada di kolom chat terlebih dahulu. Terima kasih. Sebentar. Kita mau minta on cam dulu sebentar boleh untuk sesi dokumentasi. Kalau misalkan yang sekiranya nggak bisa on cam, nggak apa-apa ya, nggak usah on cam juga. 1, 2, 3. Terima kasih kepada semuanya. Sekian dari kelompok ini. Maaf apabila ada jawaban yang boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Sama-sama teman-teman.